Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Pendekatan Psikometri. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 6. Yang pertama ada Abigail Vernisari, yang kedua ada Astri Dewayanti, yang ketiga ada Deska Nashwa Safitri. Yang pertama, definisi dari psikometri ini sendiri yaitu psikometri merupakan cabang ilmu psikologi yang khusus mempelajari tentang pengukuran tingkah laku secara kuantitatif. Psiko berasal dari kata psikologi yaitu ilmu yang mempelajari perilaku tentang segala hal yang tersangkut paut dengan pengukuran kuantitatif terhadap tingkah laku manusia. Tujuan dari pendekatan psikometri ini sendiri yaitu untuk mengukur atribut psikologis seperti kemampuan, kepribadian, sikap, dan karakteristik mental lainnya, menggunakan alat dan metode yang valid serta reliable. Sejarah pendekatan psikometri. Yang pertama, Francis Galton pada tahun 1822 sampai dengan 1911. Ia mendirikan laboratorium antropometri dan menemukan alat untuk membedakan alat visual yang diberi nama Galton Bar. Yang kedua, Alfred Binet pada tahun 1857 sampai dengan 1911. Ia membuat tes intelijensi yang sudah terstandarisasi. Terdapat 2 subbab skala yaitu performance dan verbal. Yang ketiga, Carl-Pearson atau statistik. Ia menguji hasil pengukuran, menguji hubungan, chi-square, dan uji normalitas. Yang keempat ada Thorndike. Dia membahas tentang trial and error learning, handwriting skill, dan membukukan hasil penelitian. Dan yang terakhir ada Charles Perman. Dia merupakan tokoh pertama yang membahas reliabilitas dan koefisien korelasi. Teori pendekatan psikometri. Yang pertama ada classical test theory. Teori ini menekankan pada skor yang diperoleh. Menurut teori ini, nilai yang diperoleh dari suatu tes merupakan gabungan dari nilai murni dan nilai error. Nilai murni adalah nilai hipotesis yang diharapkan akan diperoleh apabila seluruh penduduk dunia diteliti atau apabila subjek diteliti berulang-ulang tak terhingga kali tanpa faktor pengacau. Error pengukuran merupakan selisih antara kedua nilai tersebut dan tidak berhubungan dengan variabel apapun. Teori ini juga yang kemudian menjadi dasar penelitian atas validitas, reliabilitas, dan penggunaan teknik statistik sebagai faktor analisis. Tokoh-tokoh yang mendukung teori ini diantaranya ada Galton, Pearson, dan Thorndike. Hambleton, Swaminathan, dan Rogers mengemukakan 4 kelemahan teori ini, yaitu yang pertama, fungsi yang terbatas dalam tes dengan populasi subjek penelitian yang berbeda. Yang kedua, tidak mampu membandingkan performa subjek dengan tes yang berbeda yang bertujuan mengukur minat. Yang ketiga, berasumsi bahwa kesalahan error yang ada pada seluruh subjek penelitian adalah sama. Yang keempat, tidak mengungkapkan dasar dalam memprediksi kecenderungan respon subjek terhadap tes yang diberikan berdasarkan respon dari tes lain. Yang kedua, item response theory atau IRT. Item response theory berfokus pada item dan menekankan bagaimana item tes individual dan observasi dipetakan secara linear terhadap suatu gagasan yang ditargetkan atau yang disebut latent trait. ICC atau Item Characteristic Curve dibuat dengan meletakkan proporsi orang yang memperoleh nilai pada setiap level. Dengan demikian, kemungkinan seseorang melewati suatu item hanya bergantung pada kemampuan orang tersebut dan kesulitan dari item tersebut. IRT memiliki beberapa asumsi, yaitu yang pertama, undimensionality and stabilitas latent trait. Yang kedua, local independence of items, yaitu respon terhadap item hanya dipengaruhi oleh latent trait item tersebut. Yang ketiga, item parameter invariance, yaitu properti item merupakan fungsi dari item itu sendiri, bukan sampel bentuk tes atau interaksi antara item dan responden. Konsep dan prinsip psikometri. Yang pertama, validitas. Validitas dalam psikometri mengacu pada sejauh mana suatu tes benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur.
Ini adalah konsep yang sangat penting karena tanpa validitas, hasil tes tidak memiliki arti atau kegunaan. Ada beberapa jenis validitas termasuk validitas isi, validitas konstruk, dan validitas kriteria. Yang kedua, reliabilitas. Konsistensi hasil tes dari waktu ke waktu. Tes yang andal akan memberikan hasil yang sama dalam kondisi yang sama. Kedua konsep ini adalah landasan dari psikometri. Karena tanpa validitas dan reliabilitas, hasil pengukuran dari tes akan diragukan keakuratannya. Selanjutnya, penggunaan skala dan norma. Hasil dari tes psikometri biasanya disajikan dalam bentuk skala yang memungkinkan penilaian kuantitatif dari hasil tersebut. Skala ini seringkali dibandingkan dengan norma, yakni standar yang didapat dari kelompok referensi tertentu, sehingga hasil tes individu dapat dibandingkan dengan populasi yang lebih besar. Lalu, ada pengurangan bias dan objektivitas. Psikometri berusaha memastikan bahwa hasil pengukuran bebas dari bias, seperti bias budaya, gender, atau bahasa. Instrumen pengukuran harus didesain seobjektif mungkin untuk menghindari kesalahan sistematis yang dapat mengaruhi hasil tes. Selanjutnya, ada kepekaan dan spesifisitas. Sensitivitas adalah kemampuan tes untuk mengidentifikasi individu yang memiliki karakteristik atau gangguan tertentu. Sementara, spesifisitas adalah kemampuan untuk mengidentifikasi individu yang tidak memilikinya. Lalu ada aplikasi psikometri. Psikometri digunakan dalam berbagai bidang seperti psikologi klinis untuk mendiagnosa gangguan mental atau kepribadian seseorang. Yang kedua ada psikologi pendidikan, yaitu untuk mengukur kemampuan belajar atau kecerdasan siswa. Yang ketiga ada psikologi industri dan organisasi, yaitu untuk seleksi dan penilaian karyawan. Psikometri adalah alat penting dalam psikologi untuk memastikan bahwa karakteristik dan kemampuan psikologis dapat diukur dengan cara yang ilmiah, valid, dan reliable. Selanjutnya, ada beberapa jenis tes psikometri. Yang pertama, ada tes intelijensi. Tes intelijensi ini adalah alat ukur yang digunakan untuk mengevaluasi kemampuan kognitif atau potensi intelektual seseorang. Contohnya ada Wechsler Adult Intelligence Scale atau WISE dan Wechsler Intelligence Scale for Children. Yang kedua, ada tes bakat atau aptitude test. Tes bakat ini adalah alat ukur yang dirancang untuk mengevaluasi kemampuan atau potensi spesifik seseorang di berbagai bidang. Contohnya ada differential aptitude test dan scholastic aptitude test. Yang ketiga ada tes prestasi atau achievement test. Achievement test ini adalah alat ukur yang dirancang untuk menilai sejauh mana seseorang telah menguasai pengetahuan atau keterampilan dalam suatu bidang tertentu. Contohnya ada tes ujian UN, ujian nasional, tes TOEFL, tes potensi akademik. Yang keempat, ada tes sikap. Tes sikap ini adalah alat ukur yang digunakan untuk mengungkapkan atau menilai sikap seseorang terhadap objek, situasi, atau isu tertentu. Yang kelima, ada tes kepribadian. Tes kepribadian ini adalah alat ukur yang dirancang untuk mengevaluasi ciri-ciri psikologis atau pola perilaku khas individu. Contohnya ada MBTI, Big Five Personality Traits, Minnesota Multifaceted Personality Inventory atau MMPI. Yang terakhir ada tes neuropsikologi. Tes neuropsikologi ini adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai fungsi-fungsi kognitif dan perilaku individu yang berkaitan dengan struktur dan fungsi sistem syaraf. Tes ini dirancang untuk mengevaluasi dampak dari gangguan neurologis, cedera otak, atau kondisi medis lainnya terhadap kemampuan kognitif dan perilaku seseorang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.